مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا أيها المسلمون اتقوا الله وأطيعوه. Jamaah rahimakumullah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kita akan azabnya, takut kita akan larangannya, takut akan siksa kuburnya, takut akan azab nerakanya. Dengan rasa takut yang terperang dalam jiwa dan raga kita inilah Allah akan menjanjikan banyak hal, yang diantaranya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa dia bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membukakan pintu kemudahan untuknya dan memberinya rizki yang tidak terkira-kira olehnya. Jamaah rahimakumullah, sebaik-baiknya kurun atau sebaik-baiknya tokoh-tokoh yang ada di dunia ini adalah tokoh-tokoh yang terlahir di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam serta terdidik oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam secara langsung. Tidak dipungkiri mereka adalah tokoh-tokoh terbaik dalam dunia ini yang kita kenang sampai kapanpun itu. Maka bagaimanakah konsep Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mencetak para sahabat atau generasi emas ketika waktu itu? Inilah yang akan menjadi pembahasan kita dalam khutbah singkat kali ini. Jamaah rahimakumullah, konsep yang pertama, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menekankan kepada kita, jika kita ingin mencetak generasi yang hebat, yang solih, yang pintar, yang cerdas, maka tidak lain adalah kita memilih pasangan yang baik, yang solihah, dari golongan, dari yang baik, dari keluarga yang baik, terdidik agama dia. Bagaimana konsep yang ditekankan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tunkihatil mar'atu li arba'in, li jamaliha wali maliha wali nasabiha wali diniha fadfar bidatid jin taribat yadak. Perempuan dinikahi karena 4 aspek. Pertama adalah karena hartanya, karena nasabnya, karena kecantikannya, serta karena hartanya. Maka carilah karena agamanya, maka carilah yang mempunyai agama. Agama ini tergambar dari mana jamaah? Tergambar dari akhlak seorang, lembah budi seorang, halus budi seorang, bagaimana tutur bicaranya, bagaimana dia dengan orang lain. Inilah yang namanya agama dalam diri seorang perempuan. Yang kedua, kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menekankan kepada kita, jika memang kita sudah menikahinya dengan sah, maka ketika waktu berhubungan badan, Allah, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan doa yang terbaik untuk kita semuanya. Apa itu doanya? Allahumma jannibna minasyaitan wa jannibna ma razaqtana. Ya Allah, jauhkan kami dari setan dan jauhkanlah anak keturunan kami dari setan. Maka jika memang hubungan antara suami istri kemudian melahirkan seorang anak, anak itu akan dijauhkan dari setan. Yang ketiga jamaah, berilah anak kalian nama-nama yang terbaik. Kata Rasul dalam hadisnya, khairul asma ilallahi Abdullah, atau ma'ubbida wa ma'hummida. Sebaik-baiknya nama menurut Allah adalah Abdullah, atau yang ada abdunnya, Abdullah, Abdus Samad dan lain sebagainya, serta Mahummida yang ada Ahmadnya, Muhammad, Mahmud dan lain sebagainya. Jika memang kita tidak memberikan nama seperti itu, maka ambillah nama-nama para tokoh-tokoh besar Islam, para sahabat, para aulia dan lain sebagainya. Dengan mengambil nama-nama tersebut, semoga keberkahan mengalir pada anak-anak kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, berikutnya adalah setiap anak di dalam Islam disunahkan untuk diakikohi di hari ke-7, ke-14
ke-21 dan lain sebagainya, sampai jika memang seorang orang tua itu mampu, maka mampulah ketika waktu itu disembelihkan akikah, yaitu 2 untuk anak laki-laki serta 1 anak perempuan. Dalam hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menekankan kullu mauludin marhunun bi aqiqatihi hatta yu'aqqa anhu. Setiap anak yang terlahir ini tergadaikan dengan akikahnya sampai diakikahi dia, maka gadainya sudah dihilangkan oleh Allah. Antara anak kita dengan Allah seakan-akan ada gadai di situ. Sehingga kalau memang kita tidak membebaskan anak kita dari pergadaian tersebut, seakan-akan kita masih hutang kepada Allah. Ini adalah konsep dasar kita, sehingga ketika waktu mereka lahir, kita juga disunahkan oleh Allah, oleh Rasulullah, agar kita mengazaninya di telinga kanan serta mengqomatinya di telinga kiri, sehingga yang diperdengarkan pertama kali anak kita bukanlah hal-hal yang buruk. Kalau kita tidak cepat-cepat, maka setanlah yang akan berbisik kepada anak bayi tersebut. Jamaah rahimakumullah, berikutnya Rasul juga menekankan dalam konsep dasar pendidikan atau tarbiyatul aulad, alimu auladakum ala salasi khisalin, hubba nabiyikum wa hubba ahli baitihi wa qiraatul Quran. Ajarilah anak kalian 3 aspek ini. Pertama adalah mencintai Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kita kenalkan mereka bagaimanakah Rasul, bagaimanakah keluarganya, bagaimanakah sifat-sifatnya. Sebelum mereka mengenal artis-artis, kita kenalkan Nabi kita, sahabat-sahabatnya, orang-orang yang alim, sehingga mereka dengan cerita-cerita yang kita perdengarkan sebelum mereka tidur, maka mereka akan terdidik dengan karakter-karakter yang baik, yang lembut, bukanlah seperti halnya yang mereka saksikan di televisi, di media sosial dan lain sebagainya, jemaah. Kemudian wa qiraatul Quran, yang paling esensi dalam kehidupannya seorang anak adalah bagaimana mereka harus bisa membaca Al-Quran dimulai sejak dini. Mengenalkan Al-Quran, membacakannya, menghafalkannya, sehingga Al-Quran ini jika dilantunkan di setiap tempat akan memberi keberkahan untuknya. Berikutnya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menekankan alimu abna'akum as-salata wa hum ala sab'a sinin wadribuhum wa hum bi asyri sinin. Tarbiyahkanlah atau ajarilah anak kalian dalam mengerjakan sholat ketika mereka umur 7 tahun. Konsep dasar utama seorang jika memang mengajari anaknya untuk sholat, mereka wajib untuk mengajarkannya di umur 7 tahun. Mereka mewajibkan anak-anaknya, sehingga ketika waktu umur 10 tahun, wadribuhum, kata Rasul, pukullah mereka saat mereka tidak mengerjakan sholat saat mereka umur 10 tahun, sehingga ketika waktu mereka umur dewasa, yaitu umur 11, 12, saat mereka balik, maka mereka sudah terbiasa untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Jamaah rahimakumullah, Rasul adalah seorang yang paling lembut dalam dunia ini. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika waktu sholat, kemudian sujud, beliau sujudnya lama. Para sahabat yang ketika waktu itu menjadi seorang makmum bertanya-tanya, apakah terjadi sesuatu kepada Rasul? Kenapa sujudnya sama, saking lamanya tidak bangkit-bangkit dari sujudnya? Ternyata jamaah bukan lain adalah bagaimana beliau mengajarkan kepada kita bersama, meskipun dalam kondisi sholat pun, jika memang ada anak kecil dalam pundaknya, yaitu waktu itu adalah Hasan dan Husain, beliau tidak buru-buru untuk bangkit dari sujudnya, tapi membiarkan anak-anak tersebut dalam punggungnya sehingga mereka tidak terjatuh. Inilah kelembutan yang selalu
disebutkan dalam hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah seorang bernama Zaid bin Harisah, yang dulu adalah seorang budak yang dibeli oleh Khadijah di pasar budak, di umur masih kecil, dan dididik di rumah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampai dewasa, dinikahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika ayahnya datang dari kota nun jauh untuk mengambil sang anak tersebut yang telah dididik oleh Rasul. Tapi Zaid bin Harisah yang disebut sebagai Zaid bin Muhammad karena sudah diadopsi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lama sekali, mengatakan, "Wahai ayahku, aku tidak bisa menggantikan kedudukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan siapapun itu. La uqaddimu alaika ahadan. Aku tidak dapat menggantikanmu wahai Rasul dengan siapapun itu, bahkan ayahku sendiri." Artinya pendidikan yang dikonsepkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada anak-anaknya atau kepada para sahabatnya sangat luar biasa sekali, sehingga mereka tidak dapat mengganti dengan siapapun itu. Inilah yang ingin saya sampaikan dalam khutbah singkat kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bihi wa iyyakum minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum innahu huwas samiul alim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa wa'ali wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zayni ibadik wa ashrafi ubadika wa as'adil arabi wal ajam wa imami tayyibata wal haram wa manba'il ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam abil qasim sayyidina wa maulana Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhal muslimuna ittaqullaha wa athi'u fa inna ta'atakum aqwamu wa aqwa wa inna ajsamakum 'alan nari la taqwi. Wa'lamu ayyuhal jama'ah anna Allaha amarna bi amrin bada bihi bi nafsihi faqala 'azza wa jalla inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa anit tabi'ina tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat wa ya mujibas sa'ilat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wansur juyusal muslimin wahdi masyirka wal musyrikin waj'al hadzal balada baladan aminan rakha'an an kulli sa'iril muslimin. Allahumma adfa' anna al-ghala wal waba wal fakhsha wal amrad wal fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa an buldanil muslimin 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Rasulullah